Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan resmi atas dugaan kasus korupsi retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari 2025. Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga melibatkan 4 pihak besar, dari menteri hingga pihak swasta. Dikutip dari tribunnews.com, keempat pihak yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, politisi serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia, serta PT Jababeka. Kecurigaan bermula setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Horas, Balige Academy datang ke hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Para pecinta keadilan untuk rakyat jelata, kita bersatu mendukung ya semua yang menyuarakan dari dalam dan luar negeri. Kali ini kita membawakan kabar baik, kabar yang sangat baik. Ya, Jenderal Bajingan Bangsat, perekayasa barbar brutal biadab, si Tito Karnavian, ya buronan saya itu 1 tahun ini, ya sudah saya sebut-sebut untuk ditangkap, diseltikuskan oleh Listio Sigit Prabowo. Tetapi Kapolri pengecut itu tetap bungkam, saudara. Kapolri sampah, ya, Kapolri yang gak ada guna, ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, si Tito Karnavian inilah jenderal bangsat, jenderal bajingan yang merekayasa video CCTV bersama Krisnamurti pada saat mereka menjadi pentolan, ya, Polda Metro Jaya. Memanfaatkan si ahli penipu juga, ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto untuk memanipulasi barang bukti digital dengan 2 software gratisan, Iredsoft dan Freemake, ya. Nah, inilah kabar beritanya si Tito Karnavian ini, ya, jenderal bangsat penipu perekayasa ini dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dana retreat kepala daerah di Magelang. Ya, kita berharap, meskipun harapan pesimis, ya kan, kepada KPK untuk berani itu memanggil, memeriksa si Tito Karnavian ini. Ya, saya yakin banyak sekali masalah-masalahnya selain kasus Jessica. Orang ini pasti banyak masalah di mana-mana, baik pada saat dia jadi polisi maupun di Kemendagri setelah dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, sekali penipu, tetap penipu. Sekali perekayasa, tetap perekayasa. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sudah saya tantang sama kepada Listio Sigit Prabowo. Tangkap saya kalau saya salah. Kan gitu. Gampang kebenaran itu untuk diuji. Kalau kau nggak berani Listio Sigit Prabowo, berarti kau melindungi Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nur Al-Azhar sebagai pengkhianat NKRI. Siapa pelindung pengkhianat? Dialah pengkhianat, paling pengkhianat, Listio Sigit Prabowo. Ingat itu. Ya. Makanya, kalau kau, ya, nggak pecinta Indonesia, NKRI, tidak pengkhianat kau Listio Sigit Prabowo, tangkap mereka 3. Kalau selama tidak kau tangkap, ya, saya tetap rendahkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian pengkhianat, penipu, perekayasa NKRI. Gitu Listio Sigit Prabowo. Ya kan? Biar semua tahu, satu Indonesia tahu betapa kau Kapolri yang tidak ada guna, pelindung para pengkhianat, penipu, perekayasa ini. Gitu. Ya. Kalau mereka benar, tangkap saya. Gimana Listio Sigit Prabowo? Sudah berapa ratus kali saya tantang Anda. Nggak malu kok sama anggotamu yang di Mabes Polri atau di Polda, di Polres, Polsek. Saya tantang kayak gitu. Saya siapalah saya? Ya, saya hanya bermodalkan kebenaran ilmiah, keilmuan saya. Takut kalian karena kalian sudah terbiasa merekayasa hukum, merekayasa kasus,
memanipulasi barang bukti. Listio Sigit Prabowo, Sigit, ya, Kapolri apalah kau, sudah ditantang terus. Ini dia beritanya. Mendagri Tito, ya, si bangsat ini ya, ini manusia paling sadis ini ya. Inilah biang kerok rekayasa hukum di Indonesia. Si Tito Karnavian ini, jenderal sampah, pengkhianat, penipu, rekayasa kasus. Mendagri Tito terdiam saat ditanya soal retret yang dilaporkan ke KPK. Ya, kita uji nyali dulu. KPK ini kalau nggak punya nyali, udahlah bubarkan diri aja kalian. Nggak ada gunanya kalian. Ya, periksa dia. Siapa memangnya dia? Pemilih Indonesia nggak? Ya, nenek moyang kami nggak pernah kenal namanya Tito Karnavian. Ya, sama-sama ya kita berjuang nenek moyang kita untuk Indonesia ini. Bukan si Tito Karnavian pemilih Indonesia ini. Siapapun yang salah gulung. Equality before the law. Ya. Tito Karnavian terdiam saat ditanya perihal retret kepala daerah yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito pun dicecar awak media terkait retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK. Namun Tito hanya terdiam ketika ditanya pertanyaan tersebut. Tito tampak cuma tersenyum dalam ketakutan. Itulah kau Tito, satu-satu keluar semua rekayasamu. Senada Wamendagri Ripka Haluk juga bungkam saat ditanya pertanyaan serupa. Ya, bungkam aja kalian ya. Kurang duit terus ya. Ripka hanya melambaikan tangan dan menutup kamera HP wartawan saat ditanya soal pelaporan KPK itu. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retret atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah yang baru saja berakhir. Entah apa gunanya retret ini? Memangnya membuat mereka nanti tidak korupsi? Prek, ya. Maling tetap aja maling. Gak ada hubungannya dengan retret itu. Apalagi cinta negara, ya. Gak ada apanya itu gunanya ya, menurut saya. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyatakan koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra. Baru aja berapa ratus hari ya, 120. Ya, 120. Belum ada 200 hari sudah main-main dia ini kader Partai Gerindra. Tahe. Partai mau. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan. Dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya. Penunjukan. Jadi uang itu yang katanya 11 miliar atau 13 miliar itu penunjukan ya, dilakukan oleh PT Lembah Tidar yang diurus oleh Partai Gerindra, kader Partai Gerindra. Nggak mau pun. Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Anissa Azahra, menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat. Oh iya, nanti kita baca uangnya. Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikutsertaan, ditanggung APBD, ditanggung rakyat. Gunanya apa? Ya. Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan? Ya iyalah, tendernya terbuka. Kok bisa langsung nunjuk ke PT Lembah Tidar, padahal uang rakyat. Ya, disetor dari menggunakan APBD, APBN, uang rakyat. Tetapi tendernya langsung tunjuk, cus. Yang diurus oleh kader Partai Gerindra. Makanya KPK harus berani memanggil si Tito Karnavian ini karena dia bukan hanya dia adalah manusia sampah, ya.
Dengan tega itu merekayasa bukti digital kasus Jessica Wongso. Entah berapa ribu kasus lah direkayasa dia selama dia karir polisi ya. Kapolri tapi otaknya penipu, perekayasa. Terus ini ya, biaya retreat 503 kepala daerah ditanggung APBN. Itulah ditanggung rakyat. Mana mau lah mereka ngongkosi diri sendiri ya. Tanggal 21 sampai 28 Februari 2025 yang lalu. Ya. Ada 2 jenis biaya yang dikeluarkan negara. Pertama, biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang ditanggung Kemendagri. Biaya pertama, biaya penyelenggaraan orientasi. Terus ada biaya yang didanai APBD masing-masing daerah, meliputi akomodasi dan konsumsi hingga seragam. Setiap Pemda dimintai menyetor 22 juta. Selama 8 hari. Ya, 22 juta selama 8 hari. Jadi ada 2 dana ini ya. Satu dari APBN lewat Kemendagri, yang satu lewat APBD. Ya. Waduh, apa gunanya ini? Cuma ngabisin aja duit rakyat, katanya efisiensi pemangkasan di mana-mana. Aduh, langsung tunjuk PT Lembah Tidar diurus oleh kader Partai Gerindra. Harusnya kan kalau uang rakyat ya tender terbuka. Di situ saja pun sudah ada indikasi kuat tentang adanya korupsi. Pencarakan itu si Tito Karnavian itu. Gitu, baru Indonesia mau maju. Jika merujuk surat edaran sebelumnya, ongkos yang ditanggung APBN bisa mencapai 11 miliar. Dengan asumsi 503 kepala daerah dikali 22 juta. 11 miliar ya. Kayak gitu acara ditanggung oleh rakyat. Udah gitu ditunjuk aja tender tidak terbuka. Hebat nih. Apalagi beritanya, biaya dari Tempo. Biaya dan fasilitas retreat kepala daerah di Akmil Magelang. 22 juta untuk akomodasi dan konsumsi dari APBD. Kegiatan ini menggunakan sistem cost sharing atau pembagian biaya yang salah satu sumber pendanaannya dari APBN. Waduh. Setiap kepala daerah diwajibkan membiayai biaya akomodasi dan konsumsi sebesar 2.750.000 per hari selama 8 hari. Dengan demikian, total biaya yang harus keluarkan masing-masing kepala daerah mencapai 22 juta untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. 22 juta, total 11 miliar. Ada yang bilang 13 miliar. Gampang kali ya kalau uang pajak, uang keringat rakyat itu diambur-amburkan kayak gini. Apalah esensinya, apalah gunanya. Ya, apa gunanya? Kalau untuk cinta negara ya syarat untuk menjadi kepala daerah ya harus cinta negara harusnya. Ya. Masa dengan baris berbaris seperti itu entah apa yang mereka lakukan bisa mengubah kepribadian yang nyolong jadi nggak nyolong. Pret ya. Nyolong ya nyolong aja. Memang udah watak DNA. Jadi itulah ya. Si Tito Karnavian ini ya. Semoga KPK bisa berani menggulung orang ini ya, biar kita laporkan lagi yang lain-lain, biar makin apa dia cheat dia, ya kan? Sudah saya YouTube kan terus bagaimana si bangsat ini, si bajingan ini, ya Jenderal Bajingan ini memanipulasi, merekayasa video CCTV dengan 2 software gratisan oleh Muhammad Noah Lasar. Nasib anak orang 4 bulan di sel tikus. 8 tahun di kurungan, 20 tahun dipidana. Ini orang, jahatnya kayak apa ini ya. Gak layak ini hidup di Indonesia ini. Kasihkan aja ke apa itu, ke laut. Ya, kurungkan, masukkan ke dalam kurungan ke laut langsung. Inilah ya video CCTV yang sudah direkayasa dengan koordinasinya si Krisnamurti ini yang dilakukan oleh AKBP Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimandrianto, kedua ahli penipu itu disebarlah semua ke jaksa
Ardhito Muardi, Candi Andika, Sugi Carvalho, Maleno Wubung, Haribowo. Ya, dipakai juga oleh psikolog Antonia Ratian Jayani yang kabur-kabur itu dianalisa, tidak lazim, tidak lazim. Itulah ini orangnya ini. Ya, psikolog pesanan itu terus dipakai. Terus video CCTV yang sudah rekayasa itu dikabur-kaburkan itu dipakailah oleh kriminolog Roni Ninti Baskara dari UI, sudah almarhum. Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono dari UI juga sudah almarhum. Inilah mereka ya menganalisa pergerakan-pergerakan yang sudah dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar. Ya, dipakai juga oleh toksikolog Imade Agus Gelgel. Ya, dan toksikolog Nur Samran Subandi. Imade Agus Gelgel ini menipu juga di persidangan. Ya, cuma ada 6 sampel data diklaim perhitungannya dia keakuratan 99,9%. Menipu. Profesor dia sekarang. Nur Samran Subandi ini juga menipu ini. Ya, salah hitung waktu mundur. Ya, sudah gitu model matematikanya apa itu? Parabola terbuka untuk memodelkan apa namanya laju penguraian sianida. Itu hanya ada kegoblokan itu hanya ada di Indonesia. Toksikolog Nur Samran Subandi waktu hitung mundur aja salah. Ya. Aduh, parah. Ini dari kepolisian, ini laboratorium toksikologi Mabes Polri menguraikan laju penurunan atau penguraian sianida pakai parabola terbuka. Kalau diperpanjang waktunya naik itu di gelas itu sianida itu. Inilah gobloknya kayak mana kepolisian Indonesia ini. Nur Samran Subandi. Nah, video CCTV yang sudah kabur-kabur itu dipakai juga, dianalisa juga oleh si Edward Omar Syarif Hiares, Wakil Menteri Hukum sekarang. Ya, yang tersangka suap 8 miliar untuk izin tambang. Sekarang dipakai oleh Prabowo Subianto di Wakil Menteri Hukum karena dia apa itu waktu sengketa Pilpres itu dia ahlinya, ya. Inilah ini orang, dan orang ini sok hebat. Katanya CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Profesor Adon, Profesor Gadung, satu almater dengan saya juga malu saya. Profesor Gadung, gitu ya. Nah, ya, video CCTV rekayasa yang sudah dihadirkan oleh jaksa itulah yang dipakai oleh Binsar Gultom, Partahi Tulus Utapea dan Kisworo untuk memutuskan nasib anak manusia. Ya, inilah dia leaknya, wajahnya inilah yang kabur-kabur itu bisa diputuskan. Oh itu ketika di zoom ada tangan memasukkan sesuatu, ada tangan. Tahe ngawoto bebel museko. Yang kabur-kabur begitu bisa memutuskan nasib anak orang. Ya, manusia apa lah ini? Ya, sudah bodoh, bebel lagi. Padahal sudah saya bilang di persidangan, itu sudah rekayasa, ribuan frame dibuang, resolusinya juga kabur, tapi nggak didengar. Ya. Dia lebih mendengar ahli penipu perekayasa Mabes Polri, laboratorium komputer forensik Mabes Polri, si Muhammad Noel Azhar, yang menggunakan software gratisan iRedSoft, free make. Aduh, kacau Indonesia ini. Nah, ini juga video CCTV rekayasa juga dipakai oleh dokter forensik untuk mengamati gejala-gejala. Ya, Slamet Purnomo dan siapa satu ini? Budi Sampurna. Inilah mereka dua ini mengamati video. Ya nggak pernah ya mereka melihat CCTV di rumahnya atau di rumah sakit. Sampai sebego itu. Kacau. Ya bak. Ya. Nah, di kasasi juga dipakai oleh Hakim Artijo Alkostar. Ya, ada bukti elektronik CCTV, keterangan saksi-saksi, padahal dia nggak tahu. Sudah direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Apa nggak hancur negara ini ya? Hancur. Nah, ini juga ya diperlihatkan ya, video CCTV rekayasa ini diperlihatkan kepada saksi fakta Hani Jutabun. Ya, setelah melihat tayangan rekaman CCTV tersebut, Mirna Salihin langsung mengadu, tidak ada ngambil sedotan dari atas meja.
Padahal karena sudah dibuang lewat apa, laju frame-nya dipercepat, hilanglah tangan itu, pergerakan tangan Mirna Salihin. Dari 25 frame menjadi 10 frame, dibuat oleh Muhammad Noah Lazar. Ya, dipertunjukkanlah kepada Hani Jutabun ini. Ya, kacau kan, inilah hukum di Indonesia saudara-saudara, bahwa polisi kotor, jenderal kotor, manipulator, seperti si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini bisa untuk memidanakan kita, siapapun kita. Karena mereka udah biasa berkomplot dengan jaksa, dengan hakim. Habislah kita. Ya. Mudah-mudahan ini dilaporkan ke KPK, si jenderal bangsat pengkhianat rakyat ini menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus rekayasa berikutnya, biar nggak tenang dia, biar di sel tikus si Tito Karnavian ini, ya, baru digeret langsung ke sel tikus bersama si Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar beserta para jaksa-jaksa pengkhianat ini lainnya yang menyajikan video CCTV rekayasa yang kabur-kabur itu dianggap otentik, kata si Ardhito Muardi. Padahal dia bilang, saya kok kabur ya, katanya. Coba nah, naik pangkatlah mereka berkat sopir gratisan itu. Naik pangkat cuma butuh sopir gratisan, e-ride shop dan free make dikabur-kaburkan, dipercepatkan, 25 frame per detik menjadi 10. Jadi nggak kelihatan tangannya Mirna ngambil sedotan, dituduhlah Jessica. Jadilah mereka naik pangkat semua, si jaksa-jaksa penipu ini. Ardhito Muardi, Sandian Dika, Wahyu Oktavian, Haribowo, Sugi Carvalho. Enak mereka ya kan. Sehari sebelumnya ya ini dia Sandian Dika ya sama Krisnamurti. Haribowo, ini Haribowo jaksa ini sudah di Kejaksaan Agung, dia pejabat. Ya, Wahyu Oktaviandi, inilah kedua penipu ahli itu, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto. Nah, begitulah saudara ya. Tetapi perbuatan pengkhianatan, penipuan suatu waktu akan terbongkar. Bagaimanapun kalian menutupi bangkai itu, hey, Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimantrianto, akan kita bongkar bangkai kalian itu, kebusukan kalian itu. Ya, buktinya apa? Sampai sekarang satu pun yang saya bilang, para jaksa, para polisi pengkhianat, baik Christopher Harimantrianto, Krisnamurti, siapa itu? Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar, satu pun sudah saya maki-maki di YouTube, satu pun tidak ada yang berani melaporkan saya. Satu pun saya tunggu. 1 tahun ini, mulai 2024, gak berani. Kalian simpulkanlah itu. Kalau saya tidak memegang kebenaran ilmiah, tidak mungkin saya senekat ini siap untuk dikurung demi seorang Jessica yang tidak saya kenal. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin itu. Saya merelakan, merisikokan kehidupan saya. Nggak mungkin. Ya. Hanya demi kepentingan kebenaran. Supaya tidak terjadi lagi rekayasa hukum semacam ini. Makanya saya berteriak keras, memaki, mencerca Tito Karnavian terutama. Dan Krisnamurti. Ya. Terutama si Tito Karnavian ini. Jenderal bajingan, bangsat, pengkhianat, penipu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.